Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno resmi berpamitan dari Partai Gerindra. Oke, orang-orang penting, balik di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo. Dan hari ini kita mau membahas seorang sosok yang bisa dibilang kutu loncat nih, Bang. Siapa? Sandiaga Uno. Bener gak kalau dibilang Sandiaga Uno itu adalah seorang sosok yang kutu loncat gitu? Bukan. Gini, kalau yang namanya politisi pindah partai itu nggak bisa dikatakan kutu loncat. Makna daripada kutu loncat ini adalah menclok sana, menclok sini. Dibuat oleh para partai begitu ya, dibuat sebuah diksi seperti itu untuk meningkatkan soliditas dan kesetiaan si loyalitas si kader untuk si partainya. Padahal sebenarnya loyalitas itu diperuntukkan bukan pada partai. Tapi ketika seseorang menjadi pejabat publik, maka loyalitas yang harus dia tunjukkan kepada bangsa dan negara kan, kepada bangsa, negara dan kepada rakyatnya sendiri gitu. Bukan partainya yang harus dia loyal begitu. Sehingga kalau menurut gua Sandiaga Uno keluar dari Partai Gerindra lalu dia bergabung dengan P3 untuk kepentingan yang kita bicarakan bahwa adalah ideologi misalnya, untuk kepentingan dalam dia berbangsa, bernegara dengan baik begitu ya. Menurut gua tuh sah-sah aja, itu bukan kutu loncat, justru malah bagus, dia idealis gitu. Kenapa harus dikatakan bahwa itu adalah kutu loncat? Justru gua lebih sepakat itu disebut adalah kader yang idealis. Kutu loncat karena dia ngelihat, wah gue udah nggak punya peluang nih buat jadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu kan akhirnya gue pindah aja. Itu kan secara tersirat. Itu kita baca secara tersirat, secara analisa. Tapi kan kita tidak bisa menuduh bahwa apa yang memang kita pikirkan itu sama dengan apa yang Sandiaga Uno pikirkan, kan begitu. Sehingga gue nggak sepakat kutu loncat itu disematkan, karena kalau hari ini kita tetap menggunakan diksi kutu loncat kepada kader yang pindah-pindah partai, maka besok-besok itu orang nggak nyaman pun dengan partai itu, dia akan tetap berada di partai itu. Walaupun kan? Sudah istilahnya sudah nggak sejalan nih ideologi. Udah nggak sejalan, dia karena takut dibilang kutu loncat, dia tetap ada di situ. Justru itu akan merusak kan, gitu. Orang jadi nggak all out. Siap. Nah, kalau abang melihat sendiri dari perpindahan Sandi masuk ke dalam P3, ya. Terus gimana nih peluangnya Mas Sandi untuk jadi cawapresnya Pak Ganjar? Kalau menurut gua, justru Sandi mengambil keputusan untuk pindah ke dalam P3 supaya nama dia muncul di dalam kontestasi politik begitu ya. Menurut gua adalah hal yang pintar. Menurut gua Sandi itu mampu membaca dan menganalisa langkah-langkah yang akan diambil begitu. Karena dia sadar betul kalau dia di dalam Gerindra, Prabowo tidak akan lagi menggunakan Sandiaga Uno sebagai wakil presidennya dia gitu ya, sebagai calon wakil presidennya dia dalam bertarung. Karena ada kepentingan koalisi di situ. Pasti Prabowo akan menggunakan orang di luar daripada Partai Gerindra untuk bersama dia sejalan di dalam pencalonan begitu. Dan kalau seandainya Sandiaga Uno masih di dalam Gerindra, sementara PDIP mengusung Ganjar, nggak mungkin Sandiaga Uno akan berada di Ganjar juga, karena dia akan tersangkut di Partai Gerindranya. Pasti Partai Gerindra akan memandang kalau lu ngapain jadi wakilnya Ganjar, lu kan kader Gerindra. Akan seperti itu, begitu. Apalagi Anies kan. Sehingga menurut gua itu adalah langkah yang tepat gitu untuk mendapatkan peluang yang lebih kalau Sandiaga Uno keluar memang dari Partai Gerindra lalu dia bergabung dengan P3 begitu. Kalau kita bicara karir politik di kemudian hari, maka menurut gua akan jauh lebih cerah kalau Sandiaga Uno ada di P3. Kita bisa lihat saat ini elektabilitas daripada Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presidennya Ganjar gitu ya, semakin menguat kalau menurut gua. Karena bisa kita lihat bahwa saat ini partai yang menjadi buntutnya PDI ya, kalau menurut gue ya, partai yang menjadi buntutnya PDI, ketika PDI deklarasi Ganjar, dia langsung ikut mendeklarasi adalah P3.
Oke. Dia mendapatkan momen itu dan P3 ini lagi harum-harumnya, lagi bagus-bagusnya dan menurut gua P3 bisa mendapatkan peluang kursi yang banyak nanti di Senayan begitu. Oke. Tapi Bang, ada kemungkinan nggak kalau Pak Sandiaga Uno ini dicalonkan bukan sebagai cawapres, tapi sebagai capres? Karena di berita yang muncul adalah P3 ini akan gelar Rapimnas di 16 Juni sebetulnya kan. Ya. Nah, di situ Rapimnasnya mau menentukan posisinya Pak Sandi ini di partai itu seperti apa. Oke. Dan diperkirakan katanya mungkin saja beliau naik sebagai capres bukan sebagai cawapres lagi. Nggak, kalau untuk sebagai capres justru gua nggak begitu sepakat karena kalau capres tentunya berat dan P3 kan sudah mendeklarasikan diri untuk mendukung Pak Jokowi sejak awal. Mendukung Ganjar, sorry. Jadi P3 sudah jelas mendukung Pak Ganjar sebagai capres begitu. Sehingga kalau tiba-tiba P3 mendeklarasikan lagi mau memunculkan capres, ya justru agak aneh kan. Otomatis P3 akan ditinggalkan oleh banyak orang kan begitu. Justru menurut gua ada kemungkinan Sandiaga Uno akan didorong atau diusung menjadi ketua umum P3 gitu. Ada arah ke sana gitu. Jadi kita nggak tahu. Hah? Caimin? Caimin kan di PKB. Oh iya, sorry. Salah gua. Oke, ulang. Ya, jadi intinya bisa jadi nanti Sandiaga Uno akan diusung menjadi ketua umum P3 begitu. Tapi jelas setahu gua gitu ya, Sandiaga Uno juga sudah ditetapkan sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu gitu di P3 begitu. Jadi ya ada kemungkinan besar Sandiaga Uno mendapatkan karir politik yang bagus lah di P3. Oke. Nah, kalau dulu Pak Sandi sudah mengeluarkan dana sekitar 1 triliun untuk Pilpres 2019 berarti ya. Nah, katanya didengar-dengar tuh Pak Sandi siap ngorek koceknya sendiri lagi nih untuk maju sebagai cawapres gitu. Itu baru cawapres ya Bang. Kalau jadi capres berapa duitnya? Gini, gue sih nggak yakin ya bahwasannya pada saat itu Sandiaga Uno tuh habis sampai 1 triliun sih kayaknya enggak gitu ya. Karena begini, setahu gue capres dan cawapres itu tidak banyak mengeluarkan biaya. Jadi? Mereka mengeluarkan biaya tapi tidak sebanyak yang itu gitu ya. Karena setahu gue capres dan cawapres mereka ini akan didukung oleh koalisi. Didukung oleh tim sukses. Tugas tim sukses selain memenangkan mereka adalah mencari dana kan begitu. Jadi sebenarnya ketua tim ses dan timnya lah yang yang akan berusaha untuk mencari sumbangsi gitu ya untuk bagaimana si capresnya ini bisa menang begitu. Apalagi orang-orang yang kalau sudah disebut sebagai tokoh gitu ya. Kalau dia sudah menjadi tokoh yang bagus gitu, rawan sekali kalau dia harus mengeluarkan uang yang terlalu banyak. Takutnya akan berkoar-koar di kemudian hari bahwa gua maju jadi capres, gua menjadi cawapres gitu ya. Wah, gua habisin duit sekian, gua dimintain duit sama si ini sekian, si ini sekian. Sehingga menurut gua harusnya ya capres atau cawapres mengeluarkan dana tidak sebesar yang tadi gitu. Ya mungkin tim suksesnya lah bergerilya mencari dana dari ya cukong-cukong kan banyak. Gitu. Gimana ceritanya tuh cukong-cukong? Itu udah pasti, setiap pilpres itu akan banyak cukong-cukong yang muncul begitu. Maka kita tidak akan jauh dari sistem oligarki yang melekat di dalam pemerintahan begitu. Karena kita akan selalu melibatkan banyak pengusaha-pengusaha di situ gitu. Ya kita tahu lah bahwa banyak sekali calon-calon presiden, calon kepala daerah itu didukung oleh pengusaha-pengusaha dengan kepentingannya masing-masing begitu. Dan itu kan sudah menjadi rahasia umum. Gitu. Berarti cawapres dan capres ini akan berhutang budi? Lo itu udah pasti gitu ya. Artinya hutang budi itu selalu akan melekat kepada calon presiden terhadap para pendukungnya ketika dia menduduki jabatan presiden atau kepala daerah juga bisa gitu. Hal ini kan bisa kita lihat ketika Pak Jokowi dulu
pada saat dia capres gitu, para pendukungnya mendapatkan jabatan-jabatan bagus dari mulai di Rut BUMN lah, jadi apalah, jadi apa. Dan itu kan selalu terjadi. Itu kan tidak lepas daripada hutang budi begitu. Lalu partai pendukungnya tiba-tiba yang ini jadi menteri, berapa kursi. Ini kan transaksional. Bagi-bagi jatah itu ya? Itu bagi-bagi jatah, itu wajar lah. Euforia tadi kan. Bagaimana ketika kita menang, yuk ada commission sukses fee lah gitu lah. Itu sukses fee-nya adalah dalam bentuk jabatan. Gitu. Oke. Apakah ada aliran dana dari luar negeri juga, Bang? Banyak ya, harus setahu gua ya. Banyak cara dilakukan melalui pengusaha ngeluarin dana dari luar negeri itu. Hal-hal begitu itu sering kita dengar, tapi gua memang belum pernah melihat langsung. Tapi yang pasti dari selentingan-selentingan teman-teman yang menjadi tim ses itu tuh banyak yang menyebut bahwa memang sering ada dana dari luar negeri yang dipakai oleh tim ses untuk mendukung calon pemimpinnya begitu. Gitu sih. Nah, menurut Abang sendiri nih, kalau melihat pasangan Ganjar Sandi ini, itu gimana, Bang? Bagus gak sih? Atau lebih baik Pak Ganjar tuh sama Erick Thohir atau Pak Ganjar sama AHY aja deh? Gua nggak bisa melihat bagus nggak antara Ganjar dengan Sandiaga Uno. Kenapa? Karena yang bisa menyatakan itu bagus apa tidak ya Ganjar itu sendiri kan. Kira-kira Ganjar tuh siap nggak untuk berjalan berbarengan bergandengan tangan dengan Sandiaga Uno kan begitu. Sebaliknya juga dengan Sandiaga Uno gitu. Apakah dia mau untuk menjadi orang nomor 2-nya daripada Ganjar kan begitu. Itu baru kita lihat kesulitannya, lalu bagaimana mereka memimpin nanti di kemudian hari. Tapi kalau dari segi sosok, kalau gua ditanya apakah Ganjar sudah layak untuk menjadi capres, nah gua masih Cawapres. enggak, Ganjar jadi capres. Oh sorry ya, Ganjar capres ya. Ganjar jadi capres, gua masih belum, itu aja masih belum 100% all out. Jadi bagaimana gua dipertanyakan untuk wakilnya begitu. Capresnya aja gue belum yakin, bagaimana dengan cawapres ya kan begitu. Itu loh maksud gue. Jadi banyak hal yang memang menurut gue masih belum gue bisa tentukan siapa yang terbaik begitu. Kalau hari ini lu tanya sama gue bagaimana jika gue dan Aldi Taher yang calon presiden dan wakil presiden, mungkin gue bisa sampaikan begitu. Tapi kalau sekarang kita bicara bahwa Ganjar dan Sandiaga Uno, Ganjarnya aja gue nggak yakin, bagaimana ditemplokin sama Sandiaga Uno kan gitu poinnya. Tapi kalau misalnya Pak Sandi dengan Pak AHY, siapa kira-kira yang lebih mewakili? Kan sempat terselenting kalau PDIP ini mau menggait tokoh muda yang istilahnya masuklah ke golongan milenial gitu. Ya. Kalau dari segi AHY dan Sandiaga Uno, gua lebih melihat bahwa ada satu jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh AHY sebenarnya. Oke. Dibandingkan Sandiaga Uno, plus minus lah ya dari kedua belah pihak ini ya. Kalau dari AHY sendiri kan dia memang pelaku bisnis ya, dia pengusaha, dia paham tentang bagaimana perekonomian di Indonesia dan sebagainya begitu. Tetapi kalau kita bicara tentang pengalaman dalam memimpin, menurut gua masih lebih kental yang dimiliki oleh AHY gitu. Karena AHY saat ini memimpin satu partai, dia ketua umum partai kan. Nah, yang namanya ketua umum partai itu jelas partainya tidak akan merongrong dia lah udah. Kalau dalam urusan itu begitu, dan dia bisa mampu berdiri stay sebagai oposisi, menurut gua itu adalah langkah yang cukup baik dalam berpolitik begitu ya. Dia berada di oposisi dan dia menjadi ketua umum di salah satu partai oposisi. Karena tekanannya itu akan sangat banyak sekali dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, itu pasti akan ada begitu. Jadi menurut gua AHY kalau kita bicara bahwa sosok pemimpin, menurut gua AHY itu adalah sosok pemimpin yang cukup bisa kita uji lah menurut gua. Cukup teruji lah gitu. Siap. Tapi kalau untuk urusan masuk ke golongan muda? Kalau masalah golongan muda ini kan kedua pihak ini ya sama-sama mencoba-coba. Orang gini ya, jangankan AHY dan siapa namanya, dan Sandiaga Uno begitu ya. Hampir seluruh politisi senior ya,
selalu berupaya untuk masuk ke golongan muda. Cuma kan sekarang kan kita ngelihatnya layak apa enggak sih, kan gitu kan. Umurnya udah kejauhan Iya, gitu. cocok enggak kan? Cuman ya kadang-kadang ada rasa jijik juga gua kadang-kadang. Iya benar-benar gua ngelihat kadang-kadang tokoh-tokoh ini berusaha memudah-mudahkan diri gitu. Kadang-kadang kayak jijik nggak sih gitu. Ya, tapi ya itu nggak bisa disalahkan. Karena memang saat ini pemilih muda kita ini mencapai 80% kan begitu ya. 70-80% pemilih muda, sehingga perlulah untuk para apa namanya kontestasi politik ini, kontestan di dalam pilpres ini menggandeng orang-orang yang muda. Tapi kembali lagi, jangan orang-orang muda yang sok ketua-tuaan, tapi cari orang muda yang dia bisa masuk ke situ. Siapa yang tokoh muda sok ketua-tuaan? Gue banyak kan. Halo Giring. Giring itu adalah tokoh muda yang menurut gue sok ketuaan. Gitu. Jadi gue masih menilai itu ya. Gue menilai bahwa Giring ya tokoh muda yang sok ketuaan. Dia nggak bisa, dia belum bisa masuk ke dalam lingkungan atau skup tokoh nasional yang berusia, yang dewasa, yang matang gitu ya. Yang matang gitu. Tapi untuk masuk ke kalangan muda pun, Giring nggak bisa. Karena hal itu bisa kita lihat bahwa Giring sekarang banyak orang-orang muda itu ngata-ngatain Giring, betul ya? Ngetawain Giring, ngetawain PSI-nya. Banyak yang blunder ya. Banyak yang blunder gitu. Orang tuanya juga sama kan begitu. Jadi sebenarnya keberadaan PSI ya kita masih bingung juga ada di mana kan. Sehingga padahal sempat gue di 2019 suka nih karena salah satu partai yang mewakili milenial lah, milenial banget lah dengan tokoh-tokoh muda ya gitu. Cuma belakangan mulai agak blunder lah. Ya karena gini, di dalam apalagi kita sampai bangun partai ya, di dalam berpolitik itu bukan hanya serta-merta kita menongolkan jiwa kita yang muda lalu kita ayo anak-anak muda gabung, kita semua anak-anak, nggak begitu gitu. Jangan kita tanamkan idealis. Namanya udah politik. Politik itu tidak ada idealisme. Politik tidak bisa menggunakan cara-cara idealis untuk menjalankannya gitu. Politik itu kan kembali lagi dinamis. Maka kita harus bisa seperti Bunglon yang hidup bagaimana kita bisa bersatu dengan orang tua, sependapat dengan orang tua, kita bisa buat orang tua sependapat dengan kita. Lalu kita bisa sependapat dengan anak muda, itu baru disebut dengan politik gitu. Tapi kalau kita ngotot dengan idealisnya kita, gayanya kita sebagai tokoh muda gitu ya, lalu kita masuk ke muda dianggap terlalu tua, masuk ke yang tua dianggap masih anak kecil gitu kan. Ya menurut gua itu belum layak untuk dikatakan politik. Tapi sempat ada yang bilang ke gua, Bang, kalau lu belum punya uang, jangan sok idealis. Bener gak, Bang? Siapa yang ngomong tuh? Khairul Tanjung ya? Iya. Mantan bos gua dulu. Oh iya. Jadi idealis itu perlu, perlu. Tapi idealis yang kita harus tanamkan di dalam diri kita bukan idealis untuk segala urusan, gitu. Dalam hal-hal tertentu kita boleh idealis, tetapi dalam hal-hal tertentu kita harus dinamis, gitu. Tidak sepanjang jalan, sepanjang hidup kita begitu. Bangun tidur langsung, oh gue idealis nih. Pokoknya nggak boleh, gue harus begini, nggak bisa. Justru itu akan dianggap orang sengkeh, tau nggak? Dianggap orang tuh sengkeh apa ya, ngocol gitu. Dianggap orang suka-suka dia aja gitu kan. Malah jelek kesannya. Tapi bagaimana kita menjadi seseorang yang dinamis begitu? Kita bisa berada di posisi manapun, kita melihat dengan apa namanya, dengan cara pandang kita yang dinamis, kita bisa mengerti apa yang diinginkan orang, lalu kita bisa membuat orang mengerti apa yang diinginkan kita. Maka itu yang disebut dengan apa namanya, hidup begitu. Kalau kita semua dikit-dikit ngotot mau idealis ya percuma kan. Karena nanti suatu saat lu digabrukin uang 1M, idealisnya bisa lu telan juga. Bisa telan juga. Maka jadi orang yang dinamis aja lah. Maksudnya yang slow aja gitu. Maksudnya jangan terlalu dikit-dikit harus mau-maunya gitu. Jangan sampai idealis menjadi merasa sok benar gitu ya. Oh iya, betul. Dia begini. Gua contoh ya. Ini contoh kecil yang menurut gua sekaligus mau kritik PSI juga gitu. Gua orang yang nggak suka dengan Anies sebenarnya. Gua nggak suka dengan Anies Baswedan. Tapi ada beberapa langkah-langkah yang diambil Anies yang menurut gue cantik, bagus gitu. Tanpa harus gue sebutin apa. Gitu. Nah, sementara PSI juga sama, dia tidak
sependapat dengan Anies gitu. Tapi segala sesuatu yang dilakukan Anies tuh itu pasti dikritiki, Dicari jeleknya. dicari jelek ya. Bukan dikritik tapi lebih tepatnya mencari jeleknya Nah, gitu. dan pada akhirnya blunder kan? Dan pada akhirnya banyak orang yang menganggap bahwa PSI blunder gitu. Oke. Nah, hal-hal kayak gitu yang menurut gua membuat idealis, tapi idealis buatan ya, idealis yang aneh gitu menurut gua. Iya, iya. Yang nggak Terlalu semestinya kaku. gitu. Jadi terkesan bukan apa ya, nggak fair gitu kali ya. Ya, maksudnya bukan nggak fair, tapi apa ya? Maksudnya nggak fair tuh jadi kalau dia bener walaupun lu nggak suka sama dia ya, jadi dia bener Ya, gitu. nggak, kalau gue bukan nggak fair, tapi lebih ke idealis yang bukan idealis. Jadi idealis yang dibuat-buat gitu. Tapi kalau idealis yang sesungguhnya harusnya idealis yang dinamis. Gitu. Tuh sebenarnya. Siap. Oke, seperti apa perjalanan Pak Sandiaga Uno menjadi cawapresnya Pak Ganjar? Ya, Kita lihat apakah berjalan mulus atau enggak ke depannya gitu ya, Bang. oke. Terima kasih Bang Pablo, sampai jumpa di Ngobrol Penting selanjutnya.